Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, semasa kita hidup di dunia, Allah telah menetapkan dua jalan untuk kita, yakni jalan ketakwaan dan jalan yang fujur atau menyalahi syariat. Bagi yang istiqomah di jalan ketakwaan, maka ia akan beruntung. Sedangkan bagi yang sesat, maka ia akan celaka, di mana balasan bagi orang yang beruntung adalah surga, dan bagi orang yang musyrik adalah neraka. Dalam hal ini tidak ada perbedaan, dan berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, Rasulullah SAW melalui sabdanya memberi peringatan khusus bagi para wanita, yakni, "Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita." Mereka bertanya, "Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Disebabkan kekufuran mereka." Ada yang bertanya kepada beliau, "Apakah para wanita itu kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, 'Aku sama sekali belum pernah melihat sedikit pun kebaikan darimu.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memang tidak bisa dipungkiri, wanita adalah makhluk yang penuh dengan kelembutan, sekaligus merupakan perhiasan dunia. Namun juga perlu diketahui, dengan menjadi perhiasan dunia inilah para wanita bisa membuat kaum laki-laki tersesat dan terjerumus ke dalam siksa api neraka. Apabila perempuan tidak menjaga auratnya, tidak menjaga tutur katanya, tidak menjaga kehormatannya, dan tidak pernah bersyukur dengan apa yang didapat atau yang diberikan suami kepadanya, dari situlah awal perjalanan seorang wanita mulai menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam siksa api neraka. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku melihat ke dalam surga, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah fuqara atau orang-orang fakir. Dan aku melihat ke dalam neraka, maka aku menyaksikan kebanyakan penghuninya adalah wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika para wanita mau meresapi hadis tersebut secara perlahan, tentu wanita muslimah akan tersadar, banyak meminta ampun kepada Allah, meminta maaf kepada suami, dan mensyukuri setiap pemberian suami. Dengan begitu, insya Allah, para wanita akan terhindar dari 10 jenis siksa api neraka yang mengerikan. Lalu apa saja jenis-jenis siksaan bagi wanita di neraka? Yang pertama adalah wanita dengan lidah digantung. Wanita yang digantung pada bagian lidahnya ini merupakan wanita yang seringkali menyakiti hati suaminya dengan perkataan, tangannya diikat dan dikeluarkan dari punggungnya. Kemudian cairan aspal panas dituangkan masuk ke dalam tenggorokannya, sehingga menyebabkan tubuh dari wanita seperti ini akan meleleh hancur lebur. Lalu yang kedua adalah wanita dengan rambut digantung. Wanita yang digantung rambutnya sampai otaknya mendidih ini dikarenakan ia tidak pernah menutup rambutnya dan tidak pernah mau mengenakan jilbab. Karena wanita seperti ini menganggap mengenakan jilbab merupakan hal yang kuno dan ketinggalan zaman. Oleh sebab itu, Allah memberikan azab kepada wanita seperti ini dengan menggantung rambutnya sampai otaknya mendidih. Lalu yang ketiga adalah wanita dengan kedua tangan terikat. Wanita yang diikat kedua tangannya kemudian disiram dengan air neraka mendidih ini terjadi dikarenakan selalu pergi keluar dengan bebas tanpa meminta izin dari suami. Selain itu, wanita seperti ini tidak menjalankan mandi wajib dari haid dan juga dari nifas. Lalu yang keempat adalah wanita yang memakan tubuhnya sendiri. Siksa wanita yang seperti ini akan diberikan kepada para wanita yang sering berhias diri dengan tujuan supaya lebih diperhatikan dan dikagumi orang lain. Selain itu, tubuh wanita seperti ini akan dibakar di atas tungku neraka dengan api yang menyala dari bawah.
Hal ini disebabkan karena mereka sering membicarakan aib orang lain. Lalu yang kelima adalah wanita dengan kepala babi. Wanita yang mempunyai bentuk kepala seperti babi, sementara badannya seperti seekor keledai ini merupakan wanita yang kesehariannya selalu berdusta atau berbohong, serta senang mengadu domba. Lalu yang keenam, wanita berbentuk seperti anjing. Wanita yang berbentuk seperti anjing ini akan disiksa dan dimasukkan api ke dalam mulutnya sampai api tersebut keluar melalui dubur. Kemudian malaikat akan memukul kepalanya sampai pecah. Hal ini dikarenakan wanita tersebut sering melakukan fitnah dan sering marah kepada suami. Lalu yang ketujuh adalah wanita yang diikat kaki dan tangan. Siksa wanita yang seperti ini akan diberikan kepada mereka yang tidak pernah berwudu, tidak pernah melaksanakan mandi wajib, serta tidak menunaikan sholat padahal mampu mengerjakan sholat. Selain tangan dan kaki yang diikat dan ditarik sampai ke ubun-ubun, wanita yang tidak mau berwudu, mandi wajib, dan tidak mau mengerjakan sholat ini juga akan disengat kala jengking dan dibelit ular sampai remuk tulang belulangnya. Lalu yang kedelapan, wanita yang digantung buah dadanya. Siksaan ini diperuntukkan bagi wanita yang senang memperlihatkan bentuk keindahan buah dadanya, sehingga memunculkan syahwat bagi kaum pria. Selain itu, sebab wanita disiksa dengan digantung buah dadanya adalah dikarenakan menyusui bayi orang lain tanpa memperoleh persetujuan dari suami. Lalu yang kesembilan adalah wanita menggunting tubuhnya sendiri. Siksa wanita seperti ini diperuntukkan bagi wanita yang sering memanjakan diri dengan berbagai perhiasan berharga hanya untuk mendapatkan pujian orang lain sambil memperlihatkan perhiasan yang ia pakai sebagai bahan tontonan. Lalu siksa yang ke-10 adalah wanita diikat kaki dan payudara. Wanita yang diikat pada bagian kaki sampai payudara lalu disengat oleh hewan berbisa ini terjadi pada wanita yang sudah mengetahui bahwa suami melakukan perzinahan, namun bertingkah seperti tidak mengetahui hal tersebut. Bahkan parahnya, memberi izin pada suami untuk berzina dengan orang lain. Na'udzubillah. Saudaraku yang dirahmati Allah, mengetahui betapa mengerikannya siksa tersebut, hendaknya hal ini dijadikan peringatan kepada kita semua, terutama adalah kaum wanita agar lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Jangan sampai hanya karena menuruti keinginan duniawi, justru menjerumuskan diri sendiri ke dalam siksa api neraka. Mari kita semua berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan dan menyelamatkan kita semua dari siksa api neraka yang mengerikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.